Hai hai halo, selamat datang di channel Ayus Film. Di channel ini saya akan selalu menceritakan sebuah jalan cerita yang kalian bikin penasaran nih. Yaudah yuk langsung aja. Kali ini saya akan menceritakan tentang drama yang berjudul Love Alarm. Aplikasi ini yang bisa mendeteksi orang yang disukainya dalam jarak 10 meter loh. Drama ini berawal dari sebuah aplikasi Love Alarm yang bisa mendeteksi orang yang dicintainya dalam jarak 10 meter. Aplikasi ini bernama Joe Alarm. Dan aplikasi ini sudah diunduh hingga mencapai 9,3 sampai dengan 9,4 juta orang. Film ini disutradarai oleh Lee Na-jung dan diperankan oleh Kim So Hyun sebagai Kim Jojo, seorang gadis muda yang cerdas dan bahagia. Song Kang sebagai Hwang Sun-oh, seorang model tampan dan menyukai Jojo. Jung Ga-ram sebagai Lee Hee-yong, sahabat Sun-oh yang diam-diam menyukai Jojo. Di episode pertama diperlihatkan sebuah awan putih yang membentuk sebuah bulatan besar yang di tengahnya terdapat sebuah bentuk hati. Dan semua orang di pusat kota memandang ke arah langit itu. Mereka terpesona dengan awan tersebut dan memotretnya. Sementara Kim Jojo memandangnya dengan raut biasa aja. Saat di lampu merah, Jojo memperhatikan seorang pria. Pria itu bernama Hwang Sun-oh yang berada di seberang jalan. Ketika lampu sudah hijau, semua orang pun mulai berjalan kecuali Jojo. Namun ketika seorang menabraknya, barulah Jojo tersadar dan mulai menyeberang jalan. Kemudian sebuah HP berbunyi dan semua orang langsung melihat ke HP masing-masing. Ketika Jojo membaca notifikasi itu, Jojo langsung memandang ke arah Sun-oh yang sedang berjalan dengan Hee-yong. Dan dengan rasa gugup, Jojo berjalan dan dia berpapasan dengan Suo serta Hee-yong. Cerita berlanjut di sebuah arena skating. Jojo bermain dengan kedua temannya, lalu kemudian ada 3 pria yang menghampirinya dan mulai membicarakan tentang aplikasi Love Alarm tersebut. Saat membicarakan aplikasi tersebut, tiba-tiba Love Alarm Jion menyala dan menunjukkan jarak radius 10 meter. Lalu Janggo dan Jojo menyuruh Jion untuk mendekat ke sana. Dan dengan malu-malu Jion berjalan ke jarak tersebut. Dan pria yang disukai pun berjalan ke arah yang sama. Dalam perjalanan pulang, Janggo bertanya ke Jojo, mengapa di HP Jojo tidak ada aplikasi Love Alarm dan bahkan HP Jojo tidak kompatibel untuk memasangnya. Dan Jojo menjawab kalau dia tidak butuh aplikasi seperti itu. Di saat yang sama, Janggo menanyakan apakah Jojo akan pulang ke Jeju saat wisata sekolah. Tapi Jojo langsung mengalihkan pembicaraan. Dia menyuruh teman-temannya untuk pergi, jika tidak Janggo akan terlambat. Adegan berpindah kepada Sun-oh yang sampai di bandara. Dan Min-jae datang menjemput dan memberikan jaket kampanye. Min-jae menjelaskan bahwa Nyonya Jiong yang menyuruhnya. Dan Suo langsung buka baju itu di depan umum. Di suatu restoran tempat Jojo bekerja, kita diperlihatkan Jojo sedang mengganti baju sekolahnya dan memakai apron berwarna hijau. Jojo bekerja sebagai pengantar makanan dan membersihkan meja. Dan ternyata ada Lee Hee-yong yang bekerja di restoran itu juga. Saat Sun-oh berada di depan restoran tempat Jojo bekerja, Min-jae memberitahu kalau Hee-yong bekerja di restoran itu. Sun-oh pun terkejut karena Suo tidak tahu kalau dia bekerja di tempat itu. Saat Jojo keluar dari toko, dia diikuti oleh Hee-yong dengan sepeda. Hee-yong tersenyum saat melihat Jojo dari belakang. Dan ternyata Sun-oh dan Min-jae mengikutinya juga. Ketika Jojo duduk di halte bus, dia mengambil sebuah brosur dan melipatnya menjadi origami berbentuk katak. Hee-yong yang melihat itu langsung tersenyum lagi. Saat bus datang, Jojo langsung masuk ke dalam dan duduk di pinggir jendela. Tanpa sengaja, dia melihat Sun-oh dan Sun-oh pun terlihat sedang memandangi Jojo. Saat Hee-yong ingin pulang, dia dihampiri oleh Sun-oh dan Min-jae untuk menanyakan kenapa Hee-yong tidak menjawab telepon dari Sun-oh
dan Suno pun menyuruh Hyung untuk berhenti dari pekerjaannya. Diperlihatkan Jojo yang sedang menjaga supermarket sambil mengerjakan tugas sekolahnya, dan saat jam 12 dia mengambil makanan yang sudah hampir kedaluarsa untuk dimakan. Saat berada di sekolah, love alarm Suno terus berbunyi karena murid perempuan terpesona melihat Suno. Diperlihatkan Ilsik sedang membangunkan Jojo yang sedang tidur untuk bertanya bagaimana bantingannya saat karate tadi. Dan Ilsik menunjukkan aplikasi love alarm yang sudah diunduh. Lalu menanyakan kepada Jojo, kapan akan mengunduh aplikasi love alarm juga? Kemudian datanglah Janggu yang memanggil Jojo untuk memberitahu bahwa Jojo dipanggil ke ruang guru. Dan Ilsik pun merasa terganggu. Di saat Jojo berjalan ke ruang guru, dia berpapasan dengan Suno di tangga. Mereka saling menatap sesaat. Setelah sampai di ruang guru, guru menanyakan alasan Jojo tidak ikut ke Pulau Jeju. Dan setelah Jojo memberi alasan, guru pun memakluminya. Saat di lapangan, terlihat Suno berdiri di pinggir lapangan. Dia menyuruh Hyung untuk menghampirinya. Lalu Hyung menanyakan bagaimana rasanya saat love alarm terus berbunyi. Dan Suno menjawab, rasanya biasa saja. Tepat saat itu juga Ilsik teriak memanggil Jojo dan Hyung. Mereka pun langsung melihat ke arah tersebut. Tepat jam 12.30, awan berbentuk lingkaran dengan bentuk hati di tengahnya. Dan saat itu Jojo dan Suno saling menatap. Tapi mereka terganggu karena Ilsik mengajak Jojo berbicara. Ternyata awan itu menunjukkan 10 juta unduhan aplikasi tersebut. Setelah kejadian tersebut, Suno mengajak Hyung untuk melihat pertandingan besok. Tetapi Hyung menolak karena besok harus kerja, dan dengan alasan untuk membeli sepeda baru. Tapi Suno malah menyuruh berhenti kerja, dan menawarkan sepedanya untuk Hyung. Hyung pun bingung dengan sikap Suno yang selalu baik padanya. Padahal dia tidak bekerja untuk keluarga Suno. Kemudian Suno melihat Jojo dan langsung menyuruh Min-jae untuk mengikutinya. Terlihat Jojo memasuki supermarket dan Min-jae langsung mengomentari selera Hyung dalam memilih gadis, dan Suno pun ikut mengomentarinya. Hyung hanya bisa diam dan merasa kesal. Dan saat sudah tidak tahan, dia pun langsung turun dari mobil, tetapi Suno mendekatinya. Di saat malam hari, Jojo bekerja membantu bibinya di supermarket. Dan saat bibinya ingin memberi uang untuk biaya makan siang di sekolah, Jojo menolak karena Jojo masih bisa membayar itu. Di saat Jojo sangat kebingungan karena harus membayar tagihan rumah sakit yang sudah lewat tanggal, tiba-tiba Ilsik mengirim pesan kepada Jojo. Jojo menolak karena ada tugas sekolah tambahan untuk akademi. Tapi Ilsik meminta Jojo untuk bolos dan Jojo pun merasa bingung. Diperlihatkan saat Suno sedang duduk di sekolah, dia terganggu dengan Ilsik yang berteriak memanggil Jojo. Lalu Suno berbicara kepada Jojo yang sedang bersembunyi di belakang pohon. Dia menyuruh Jojo untuk menyuruh pacarnya diam. Dan saat Ilsik kembali memanggil Jojo lagi, Suno pun memberitahukan keberadaan Jojo. Ilsik pun merasa seperti Jojo menghindarinya. Dan Jojo memberitahu kalau dia tidak bisa pergi karena harus bekerja. Lalu Ilsik bertanya mengapa Jojo harus melakukan itu. Jojo pun merasa kecewa kepada Ilsik, dan Jojo langsung pergi meninggalkan Ilsik. Skin berpindah ketika Jojo berada di rumah sakit. Terlihat Jojo membayar tagihan neneknya. Kemudian dia menyuruh perawatnya untuk memberikan buah pir untuk neneknya. Saat Jojo merenungkan masa lalunya di halte bus, terlihat Suno berjalan melewati halte bus tersebut dan melihat Jojo. Saat Jojo berjalan pulang, dia merasa diikuti oleh Suno. Dan ternyata, Suno memang mengikuti Jojo. Suno pun kemudian berjalan lebih cepat mendekatinya. Dan Suno melihat aplikasi love alarm miliknya. Dan tidak ada yang menyukainya dalam radius 10 meter. Dan setelah itu, Suno mengajak Jojo untuk berbicara di gang. Setelah mereka berdua di gang, Suno mengajak Jojo berciuman loh. Ketika Jojo ingin pergi melanjutkan pekerjaannya, Suno menghentikannya dan bertanya mengapa Jojo harus kerja. Lalu Jojo menjawab, kalau dia tidak mempunyai orang tua, makanya harus bekerja. Mendengar itu, Suno sangat terkejut dan berhenti membahas keluarga Jojo. Lalu Suno pun kembali bertanya lagi kepada Jojo. Dan Suno pun membelai pipi Jojo
Dan Jojo pun membiarkan untuk sesaat loh. Jojo memberitahu bahwa Ilsik akan memukul Sun-Oh nantinya. Tapi Sun-Oh menjawab kalau dia rela. Dan Sun-Oh pun langsung mencium Jojo. Sampai di sini dulu ya. Penasaran kan sama jalan cerita selanjutnya? Yuk, jangan lupa saksikan kembali video-video selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik notifikasinya ya. Bye-bye.